jawab diskusi seputar ilmu, yang mana pertanyaan sudah masuk yaitu tentang, mohon dijawab Pak Kiai, apa nih? Apa saja hak-hak dalam berumah tangga, hak istri kepada suami ataupun hak suami kepada istri secara ya, tafadhol. Hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Bapak Ibu sekalian, terutama para suami, para istri, berumah tangga ini adalah ibadah yang paling lama. Sholat ada waktu-waktunya, puasa ada, tapi berumah tangga ini ibadah. Ini pertama dulu kita tekankan, ini ibadah. Artinya ibadah itu adalah sebuah kesempatan besar yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jalani dengan baik, sehingga kemudian bisa menjadi asbab kita Allah selamatkan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ghaza, tuba liman asbaha ghaziyan wa bata hajjam mabrura. Alangkah beruntungnya orang-orang yang di pagi hari dicatat sebagai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari dicatat sebagai orang yang menunaikan haji mabrur. Masya Allah. Alangkah beruntungnya orang yang dicatat oleh malaikat di pagi hari sebagai orang yang berangkat jihad di jalan Allah, dan di malam hari dicatat sebagai orang yang baru pulang haji dengan haji yang mabrur. Siapa mereka? Mereka ini adalah seorang suami dan seorang istri yang kemudian membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi orang yang Masya Allah ini luar biasa pahalanya. Ya. Jadi orang itu kalau rumah tangganya tenang, adem, ayem, ya, maka setiap pagi dia bangun itu dicatat sebagai orang yang berangkat jihad. Setiap malam dicatat sebagai orang yang berhaji dengan haji yang mabrur. Ya. Dan salah satu kunci untuk ketenangan, ketentraman rumah tangga itu adalah ketika suami istri masing-masing memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, lalu kemudian menunaikannya dengan penuh keikhlasan. Baik. Tidak apa-apa juga kita sebutkan apa hak-hak istri yang wajib bagi suami. Ini suami dulu ya. Suami dulu, kewajibannya suami kepada istri yang pertama adalah husnul isyrah, ya, mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Ya. Siapa contoh kita? Contoh kita tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah contoh kita, qudwah kita, teladan kita. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergauli istrinya. Nah, disebutkan dalam banyak riwayat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun keadaannya, ini wajahnya selalu berseri-seri. Ya. Jadi tidak pernah baginda Nabi itu cemberut di hadapan istrinya, itu tidak pernah. Ya. Apapun keadaannya. Ya. Coba kita bayangkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang pulang ke rumah pagi-pagi, kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai Aisyah, adakah sarapan?" Aisyah mengatakan, "Belum ada ya Rasulullah." Maka kemudian ketika itu Nabi mengatakan, "Kalau begitu saya berpuasa." Ya. Nabi tidak mengatakan, "Kenapa kau belum masak? Apa kau kerja ini?" Tidak. Tapi Nabi mengatakan, kalau tidak ada yang bisa dimakan, saya niat puasa. Ya. Lalu kemudian masuk waktu siang. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah ada makanan."
Sudah ada makanan. Nabi ketika itu berpuasa. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sudah ada makanan. Nabi kemudian mengatakan, kalau begitu saya batalkan puasaku, saya makan. Seperti itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini, Bapak dan Ibu sekalian, istri beliau ini bukan satu, 9. Bahkan pernah mencapai 13. Ya. Pernahkah kita membayangkan ketika semuanya ditanya, 9 istri bagi Nabi ini ditanya, siapa di antara kalian yang paling dicintai oleh Nabi? Maka semua mengatakan, sayalah yang paling dicintai oleh Nabi. Semuanya mengatakan. Jadi bagaimana indahnya pergaulan Nabi kepada para istrinya ini, sehingga tidak ada yang merasa, ya, semuanya merasa bahwa sayalah yang paling dicintai. Nah, itu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini termasuk juga husnul isyrah ini adalah bersabar menanggung, ya, bersabar menanggung cobaan ketika istri kita menyakiti. Ini para suami. Bersabar ketika istri melakukan atau mengucapkan hal-hal yang menyakiti. Bersabar. Ya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering mengalami ini. Ya. Supaya menjadi contoh bagi kita. Beliau ini pernah diboikot, bukan oleh satu istri, semua istri. Jadi semua istri beliau ini demo. Minta apa? Minta tambahan uang belanja. Bersatu, Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau diam, beliau bersabar, beliau kemudian tidak tidur di rumahnya. Lebih bulan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi. Apakah kalian mau tetap bersama dengan Nabi dalam keadaan ekonomi seperti itu, atau kalian sudah tidak bisa lagi bersama dengan Nabi, maka Nabi akan menceraikan kalian semua dan Allah akan mengganti kalian dengan yang lebih baik. Ternyata keder juga mereka ini. Akhirnya kemudian mereka memilih, ya kami tetap bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun keadaannya. Nah, ini bayangkan kesabarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menanggung. Ya. Jadi dikatakan bahwa seorang suami yang bersabar ketika istrinya itu menyakiti akan diberikan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika bersabar. Besar pahalanya. Ya. Kemudian dapat juga saya sampaikan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka bercanda dengan istrinya. Beliau kadang-kadang mengajak Sayyidah Aisyah ini berlomba lari. Ayo Aisyah, kita lomba lari. Aisyah mengatakan, ketika saya masih kurus, saya bisa mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saya masih kurus. Tapi beberapa tahun kemudian saya sudah agak gemuk, Nabi mengajak saya lagi lomba lari, kemudian kami lomba, ternyata Nabi sudah mengalahkan saya. Ya, ketika kemudian Nabi mengalahkan saya, beliau mengatakan, wahai Aisyah, ini adalah balasan dari lomba yang dulu. Kamu pernah kalahkan saya, sekarang saya balas. Nabi bercanda seperti itu, Pak, istrinya. Ya, Masya Allah. Jadi yang pertama itu husnul isyrah, ini yang paling utama. Yang kedua adalah mu'natuz zaujah, nafkah istri wajib. Nafkah itu apa? Yang pertama ada papan, tempat tinggal. Yang kedua ada sandang, ya, ada pakaian. Nah, yang ketiga makanan. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa yang namanya nafkah itu tidak melihat pada keinginan yang dinafkahi, tapi melihat pada kemampuan yang memberikan nafkah. Jadi tidak boleh juga seorang istri ini langsung, kamu kan wajib memenuhi semua kebutuhan saya. Oh, tidak wajib. Ya. Tidak wajib memenuhi semua keinginan.
Ya. Yang wajib dipenuhi itu adalah al-hajah, apa yang dibutuhkan, kebutuhan saja. Normalnya bagaimana? Ya, standarnya seperti apa? Jadi tidak semua, jadi sekali lagi, yang wajib dipenuhi oleh suami itu adalah hajat, kebutuhan hidup, baik sandang, papan maupun pangan. Ya. Kalau masalah keinginan, itu nanti jika suami berkenan maka itu adalah sedekah bagi istrinya. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha walau ghairu muakkadah. Ya, hendaklah suami ini mengajari istri hal-hal yang terkait dengan agama, terutama kewajiban-kewajibannya. Kalau suami tidak mampu, maka datangkan guru. Kalau mendatangkan guru juga tidak mampu, maka suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk belajar. Kalau perlu diantar. Ya, kira-kira itu yang paling pokok terkait dengan kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Suami kepada istrinya. Nah, selanjutnya, adapun kewajiban istri ya, terhadap suami, kewajiban yang pertama adalah wahiyat ta'atuz zauji fi ghairi ma'siyatin. Ya. Wahai para istri, Anda wajib untuk taat kepada suami selama bukan maksiat. Meskipun hati tidak setuju, tapi karena bukan maksiat, istri wajib untuk taat kepada suaminya. Kemudian wa husnul muasyarah, mempergauli suami dengan baik. Wa taslimu nafsiha ilaihi, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Jangan bersikap liar. Jangan bersikap liar kepada suami, tapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Kemudian wa mulazamatul baiti, ya, tidak meninggalkan rumah tanpa ridho dan izin dari suami. Kemudian menjaga kehormatan suami dalam rumah tangga, menjaga. Jadi seumpama ada suami tidak ada, ya, tidak ada apa namanya laki-laki di rumah. Ya. Jika kemudian ada laki-laki yang bertamu, maka jangan dikasih masuk di dalam rumah. Itu sopannya malah seperti itu. Jangan merasa tidak sopan, rasanya tidak. Justru sopannya itu seperti itu. Cukuplah di balik pintu ini kita katakan bahwa maaf Pak, suami saya sedang tidak ada. Ya, mungkin sore baru kembali. Jangan kemudian dipersilahkan masuk, lalu kemudian berdua-duaan di dalam ruang tamu, karena itu apapun juga ya bisa menimbulkan fitnah. Kemudian hendaklah ya wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajah ini. Dan seorang istri itu tidak boleh menuntut suaminya ya untuk memenuhi apa-apa melebihi ambang batas kebutuhan. Tidak boleh. Kalau kebutuhan sudah tercukupi, itu sudah. Ya. Adapun nanti jika ya ada suami yang melebihkan, maka itu adalah merupakan bentuk pemberian sedekah ya dari seorang suami. Dan rata-rata, mohon maaf ini ibu-ibu, mohon maaf, rata-rata suami kita itu sudah memberikan lebih, Bu, ya. Sudah lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Contoh makanan. Standar wajib itu hanya berapa? 1 mud. 1 hari. 1 mud itu ya kira-kira 1 kilo lebih sedikit. Ya. Lauk semampunya. Sayur semampunya. Kalau pakaian, istri itu hanya wajib suami hanya wajib membelikan istri pakaian itu, pakaian baru 2 kali setahun. 2 kali setahun. Yang penting dibelikan pakaian baru. Biar daster juga sudah termasuk. Jadi kalau ada suami yang membelikan istrinya daster 2 kali setahun, itu sudah gugur kewajibannya itu. Kalau hanya berdasarkan kewajiban. Tapi kalau cinta itu tidak ada batasnya, Bu, ya. Ya, ini saya sampaikan bahwa kalau kita ini hanya berpegang pada apa kewajiban dan apa hak, maka nanti rumah tangga kita ini jadi lucu.
Iya. Jadi kita ini saling mengintip, itu kewajibanmu, ini kewajibanmu. Saya sudah alangkah apa namanya? Asemnya itu rumah tangga yang seperti itu. Jadi sebenarnya Nabi mencontohkan kita itu bermuasyarah dengan baik, melampaui kewajiban sebenarnya, melampaui kewajiban. Tapi perlu juga ditetapkan standar yang paling rendah supaya ada patokan. Ya, kira-kira secara singkat demikian barangkali hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Ya, cukup. Ya cukup ya kira-kira insyaallah. Ada tapi